Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai yang bikin merinding sendiri pas malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita baru. Kalau udah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Semenjak pagi buta, Bu Raras sudah menggelar batik di lapak kecilnya, tak jauh dari pintu masuk pasar pagi Kota Baru. Ia membentangkan kain-kain itu satu persatu, merapikannya, lalu duduk di atas bangku kayu kecil yang dibawanya dari rumah. Samping kiri, ada lapak milik Bu Rukmi yang menjual baju daster. Di sisi kanan, Bu Saini sibuk menyusun celana kolor murah. Dari ujung mata, dua perempuan itu sering melirik ke arah lapak Bu Raras, lalu berbisik pelan dan tertawa tanpa suara. Sudah biasa. Batik kok coraknya kayak bekas sarung jenazah. Gimana mau laku? Gumam Bu Saini lirih, kayak batik warisan nenek-nenek, sambung Bu Rukmi terkekeh. Bu Raras mendengar, tapi memilih diam. Kain-kain yang ia jahit sendiri itu memang tak secantik batik cap modern. Pewarnaannya tak rata, motifnya tradisional, dan baunya masih menyengat dari rendaman akar mengkudu. Tapi itu yang ia bisa. Itu yang diajarkan ibunya sebelum meninggal. Lalu sekarang, hanya itu yang ia punya. Menjelang jam 8 pagi, pembeli mulai ramai. Beberapa orang mampir ke lapak sebelah, mencoba daster dan celana. Tapi tak satu pun yang melirik batik Bu Raras. Ia hanya duduk, memandang sepi, sesekali menyeka peluh di dahi. Sesekali ia menengok jam tangan lusuh di pergelangan. Sudah hampir jam 10. Bu Raras nggak pengen jualan yang laku dikit gitu? Tanya Bu Rukmi sambil tertawa setengah menahan ludah. Bu Raras tak menjawab. Ia hanya mengusap pelan ujung batik di pangkuannya. Yang penting halal, Bu, jawabnya pelan. Kalau halal tapi nggak laku, ya tetap kelaparan juga, Bu. Bu Saini menimpali, kali ini tak berbisik. Lalu mereka tertawa lagi. Raras menunduk. Dalam hatinya, ia tahu benar. Kalau hari ini tak ada satupun batik yang terjual, maka besok ia harus puasa lagi. Pak Mulyono, suaminya yang lumpuh, sudah tak bisa makan banyak sejak 3 hari lalu. Hanya bubur encer dan air rebusan daun kelor yang bisa ditelan. Lintang, anak semata wayangnya, gadis kelas 2 SMP, selalu membawa bekal sepotong ubi untuk makan siang di sekolah. Raras tahu, anak itu sering diledek teman-temannya karena pakaian seragamnya lusuh dan sepatu hanya satu pasang. Sudah bolong di ujung jari, tapi Lintang tidak pernah mengeluh. Sama seperti ibunya, tiba-tiba seorang laki-laki tua mendekat. Jalannya pelan, tubuhnya agak bungkuk, rambutnya putih kusut seperti tak pernah disisir. Ia memakai sandal jepit, baju lengan panjang kebesaran, dan topi anyaman bambu yang menutupi sebagian wajahnya. Orang itu berhenti tepat di depan lapak Bu Raras, lalu jongkok. "Ini batikmu sendiri, Bu?" Suaranya serak, berat, seperti tertelan asap kemenyan. "Iya, Pak," jawab Bu Raras cepat. "Saya jahit sendiri di rumah." Lelaki itu memegang salah satu kain, mengangkatnya ke arah cahaya, lalu mengangguk pelan. "Akar mengkudu, ya. Campur daun jati. Saya tahu baunya." Raras terkejut. "Bapak ngerti soal pewarna alami?" Orang itu hanya tersenyum kecil. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan 2 lembar uang 100.000 dan menyodorkannya. "Saya ambil yang ini." Bu Raras cepat-cepat membungkus batik dengan kertas koran. "Ini kembaliannya, Pak." Namun lelaki tua itu menolak. Ia mendekat, wajahnya terlihat lebih jelas. Kulitnya keriput, tapi matanya tajam, seperti bisa menembus isi kepala. Bibirnya gemetar, lalu berbisik dekat telinga Raras. "Kalau ingin batikmu hidup, carilah yang ada di laut." Setelah itu ia pergi tanpa menoleh. Raras terpaku. Kata-kata itu menempel di telinganya. Carilah yang ada di laut. Maksudnya apa? Ia tak mengerti. Tapi sejak siang itu, batinnya seperti digelitik. Entah rasa takut, penasaran, atau keputusasaan yang terlalu lama ditelan. Ia mencoba melanjutkan jualan tapi tak bisa fokus.
Matanya hanya menatap ombak imajiner yang seolah berdeburan di sela tumpukan batiknya sendiri. Sore hari, hujan turun gerimis saat Bu Raras pulang ke rumah. Rumah panggung kayu mereka berada di ujung kampung nelayan. Atapnya bocor, dindingnya sudah kusam, dan pintu dapur tak bisa ditutup rapat. Di dalam, Pak Mulyono terbaring di dipan bambu, selimut menutupi tubuhnya, wajahnya pucat. Lintang duduk di lantai mengerjakan PR dengan pensil tumpul. "Dapat berapa, Mak?" tanya Lintang lirih, tanpa menoleh. "1," jawab Bu Raras pendek. Lintang hanya mengangguk. "Besok Mak jualan lagi?" "Iya." Pak Mulyono bergerak sedikit, lalu berkata, "Pelan, kamu istirahat aja, Ras, gak usah maksain diri terus." Raras duduk di sampingnya, mengelus lengannya. "Kalau aku istirahat, kamu mau makan apa, Pak?" Suaminya diam. Hujan di luar makin deras. Raras menatap keluar jendela. Laut tak terlihat dari rumah mereka, tapi dalam pikirannya suara ombak seakan memanggil, "Kalau ingin batikmu hidup," bisikan itu kembali mengiang. Ia menggigit bibir, mencoba mengusir suara itu tapi gagal. Malam itu, Raras terbangun di tengah malam. Tidurnya gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat selembar batik mengambang di laut. Ombak membawanya ke tepi pantai, dan dari bawah kain itu muncul sesosok perempuan berkebaya hijau dengan wajah tertutup rambut panjang. Perempuan itu mendekat, membawa sepotong kain basah ke tangan Raras, lalu membisikkan sesuatu yang tak terdengar jelas, hanya seperti desir angin. Saat Raras membuka mata, pelipisnya basah oleh keringat. Ia duduk, menatap sudut kamar, lalu menoleh ke suaminya. Lelaki itu masih tidur. Di ruang sebelah, Lintang mendengkur pelan. Tapi di luar, terdengar sesuatu. Bukan suara hujan, bukan suara angin, tapi seperti ombak memecah pasir. Padahal mereka tak tinggal dekat pantai. Pagi berikutnya, Raras kembali ke pasar dengan tubuh lemas. Wajahnya pucat, tapi pikirannya penuh. Kata-kata lelaki tua itu kembali berputar-putar dalam kepala. "Carilah yang ada di laut." Di lapak, batiknya belum disentuh siapapun. Ia duduk diam, tak lagi memedulikan cemoohan dari Bu Saini dan Bu Rukmi. Angin pagi menyentuh tengkuknya. Ia merasa semakin dingin. "Bu Raras, kamu kenapa diam aja dari tadi?" tanya Rukmi, sedikit heran. Biasanya Raras masih menjawab, walau dengan suara pelan. Raras hanya menggeleng. "Dengar-dengar, kemarin ada orang beli batikmu ya? 100.000 nggak minta kembali," saut Saini curiga. Orang tua aneh, pakai topi anyaman, matanya nyala, katanya tinggal di arah utara pasar. Rukmi menimpali seolah tahu segalanya. Raras menoleh. "Kalian kenal?" "Ya enggak lah. Tapi seminggu lalu juga beli ke Mbak Sinta di ujung sana. Habis itu Mbak Sinta ngelantur terus ngomongin laut. Nggak lama sakit. Katanya kerasukan." Saini menurunkan suara, matanya melirik ke sekeliling. "Hati-hati, Ras. Kadang orang datang bukan cuma beli dagangan." Ucapan itu seperti menusuk telinga Raras. Tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam ujung batik di pangkuannya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai goyah. Sebuah suara pelan yang berkata, "Kau ingin daganganmu hidup, bukan?" Menjelang siang, hujan turun pelan. Lapak-lapak mulai digulung. Raras duduk paling akhir. Ia masih menatap ke ujung pasar, ke arah luar kota, seolah laut ada di sana, memanggil. Di dalam kepalanya pertanyaan itu belum terjawab, tapi tubuhnya mulai condong ke arah tertentu, bukan hanya karena lapar, tapi karena batiknya tak pernah laku. Dan kini ada seseorang yang bilang, batik itu bisa hidup, dan batin Raras entah kenapa mulai percaya. Pulang dari pasar hari itu, langkah Raras tidak langsung menuju rumah. Ia belok ke arah selatan, menyusuri gang sempit yang menuju ke rumah tua beratap seng. Tempat itu disebut-sebut sebagai rumah orang pintar. Di masa kecilnya, ia pernah melihat perempuan tua itu menyembuhkan orang yang kesurupan. Namanya Mbok Sarti. Kini, usianya sudah di atas 60. Tubuhnya bungkuk, matanya redup. Tapi omongan warga tentang keampuhannya masih terdengar. Raras mengetuk pintu pelan. Tidak ada jawaban. Ketukan kedua,
baru terdengar langkah lambat dan derit engsel pintu yang tua. "Raras, anaknya Bu Karmi, ya?" Suara itu parau, serak tapi jelas. "Iya, Mbok." Raras mengangguk. Saya butuh bantuan." "Mbok." Sarti menatap wajah Raras lama, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuk, ceritakan pelan-pelan." Di dalam rumah itu bau dupa bercampur minyak kelapa tua. Rak-rak kayu penuh botol berisi cairan coklat, kuning, dan beberapa isi rambut atau tulang kecil. Di sudut ruangan ada kendi tanah liat yang ditutup kain hitam. Raras duduk di bangku rotan kecil, sementara Mbok Sarti menuang air putih dari kendi, bambu ke dalam cangkir aluminium. "Ada orang tua datang ke lapak saya," kata Raras. "Dia beli batik saya mahal dan bilang, kalau saya ingin batik saya hidup, saya harus cari yang di laut." Mbok Sarti berhenti menuang. Wajahnya menegang, mata tuanya menatap lurus ke arah Raras. "Laut?" gumamnya. "Pantai mana dia bilang?" "Tidak bilang, tapi saya merasa seperti dipanggil." "Apakah itu artinya ada pesugihan di laut?" Mbok Sarti menyandarkan tubuhnya ke kursi. Lama ia diam. "Kalau kau hanya ingin daganganmu laku, ada banyak cara. Tapi kalau kau mau batikmu hidup, itu hanya bisa dilakukan kalau batikmu jadi milik makhluk yang hidup di luar dunia kita." "Siapa?" Mbok Sarti berdiri perlahan, berjalan ke rak, dan mengambil kain kecil berwarna hijau tua. Ia membentangkannya di atas meja. Motifnya halus seperti gelombang air bertemu angin. "Nyi Lanjar, penguasa Laut Utara. Ia suka pada kain, terutama batik, tapi syaratnya berat." "Apa syaratnya?" Suara Raras melemah. "Datang ke Pantai Selamaran, malam Jumat Kliwon. Bawa sesajen, bunga 7 rupa, sehelai jarik yang pernah kau pakai untuk berkeringat, dan rambutmu sendiri. Tidurlah di tepi laut, menghadap ombak. Jangan bicara dengan siapa pun. Jangan toleh ke belakang meski ada yang memanggil. Dan jika ia datang, jangan menolak." "Menolak?" Mbok Sarti menunduk. "Kalau Nyi Lanjar suka, dia akan ambil sesuatu dari hidupmu. Kadang cinta, kadang anak, kadang tubuhmu sendiri." Ia menghela napas. "Tapi batikmu akan hidup, dan kau akan kaya." Raras diam lama, lalu mengangguk pelan. "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Malam Jumat Kliwon datang. Hujan rintik, turun sejak sore, tapi Raras tetap berjalan kaki menuju Pantai Selamaran. Di dalam plastik kresek hitam, ia membawa bunga 7 rupa yang dibeli dari pasar Warung Asem, jarik lamanya yang dulu dipakai saat menjahit batik, dan rambutnya sendiri, yang dipotong 1 jam sebelumnya. Ia mengenakan kebaya lusuh dan sandal jepit, tubuhnya dibalut jaket plastik sobek karena angin pantai terlalu kencang malam itu. Pantai Selamaran sepi. Tak ada satupun nelayan. Perahu-perahu ditambatkan jauh dari bibir pantai. Ombak bergemuruh dalam gelap. Bulan tak muncul. Raras berdiri di bibir pantai menatap gulungan air hitam. Jantungnya berdebar. Tangannya gemetar. Tapi langkahnya tetap maju. Ia meletakkan sesajen di pasir. Duduk bersila. Menghadap laut. Tak bicara. Tak menangis. Angin mulai berubah. Pasir di sekitarnya bergeser pelan. Raras menutup matanya. Dalam sepi, suara ombak seperti bisikan. Kadang pelan, kadang keras, kadang seolah memanggil namanya. "Raras." Ia menahan napas. "Jangan menoleh. Jangan jawab." "Raras, pulang. Ini ibumu." Itu suara ibunya yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Raras hampir membuka mata, tapi ia gigit lidahnya. Darah asin merembes di mulutnya. "Jangan bicara." Tiba-tiba angin berhenti. Ombak sunyi. Raras merasa ada sesuatu berjalan di pasir. Langkah, pelan, ringan, tapi terasa mendekat. Kemudian ia mencium aroma bunga kenanga. Lalu wangi melati. Lalu bau garam. Raras membuka matanya perlahan. Di hadapannya berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi dada. Kebayanya hijau, wajahnya samar dalam kabut, tapi matanya menembus dingin. "Batikmu indah," ucapnya. Suaranya tidak berat, tidak lembut, tapi seperti gaung dari air yang dalam. Raras tak menjawab. "Aku suka kainmu, tapi..."
Kau harus meninggalkan cinta selain untukku. Seketika tubuh Raras gemetar. Perempuan itu mendekat. Wajahnya seperti milik ibunya, tapi berubah jadi wajah sendiri, lalu jadi wajah Lintang. Lalu kembali menjadi asing. Kau siap? Tanya makhluk itu. Raras mengangguk perlahan. Setelah itu ia tak ingat apa-apa. Raras terbangun keesokan paginya. Tubuhnya basah. Baju kebayanya menempel erat seperti habis dijilat ombak. Di sebelahnya sesajen hilang. Plastik kosong. Jarik juga raib. Rambutnya terasa lebih tipis. Ia menatap laut. Ombaknya tenang. Tapi matahari belum terbit. Dan di dada Raras ada perasaan aneh. Dingin. Kosong. Tapi tenang. Ia berdiri perlahan, tubuhnya lemas tapi ada kekuatan baru. Ia melangkah pulang, kaki tenggelam pelan di pasir basah. Di kejauhan, suara ayam mulai terdengar. Sepanjang jalan pulang ia tak bertemu siapapun. Jalanan desa masih lengang, tapi setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menjauhkan sesuatu dari dirinya. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam, tapi pikirannya seperti diselimuti kabut. Saat sampai rumah, Lintang masih tidur di lantai, menyelimuti tubuh dengan sarung. Di dalam kamar, Pak Mulyono terbaring pucat. Ia menggeliat, membuka mata sedikit. "Kamu dari mana, Ras?" Suaranya berat, pelan, hampir tak terdengar. Raras menatapnya sebentar. Dulu, ia akan buru-buru menjawab. Kini, ia hanya menunduk. Tadi, subuh keluar cari udara. Pak Mulyono mengangguk pelan, lalu tidur lagi. Di ruang tengah, Raras membuka lemari kain. Ia mengeluarkan lembar batik yang belum dijual. Menatap motifnya, mencium aromanya. Dulu kain itu berbau amis. Kini ada wangi, samar, seperti melati. Raras mendekap kain itu sebentar. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang bersemayam di dalam setiap lipatan benangnya. Seperti ada yang diam-diam memperhatikan dari balik motif gelombang di tengah kain. Tapi ia tidak takut. Tidak seperti biasanya. Kali ini hatinya justru merasa tenang. Aneh memang. Tapi begitulah rasanya. Pagi itu ia pergi ke pasar lebih awal dari biasanya. Langkahnya lebih ringan. Ia membawa 7 lembar batik. Semuanya hasil tenun tangan, yang selama ini tak pernah laku. Tapi hari itu, entah kenapa, ia merasa akan ada yang berbeda. Sesampainya di lapak, Bu Rukmi sudah lebih dulu duduk sambil menyeruput teh hangat dari termos. "Wah, Bu Raras datang pagi nih, tumben semangat," ujarnya sambil melirik ke plastik dagangan Raras. "Kalau rezeki memang harus dikejar, Bu," jawab Raras singkat tanpa senyum. Bu Saeni mendekat. "Batik kemarin udah laku? Yang itu loh, yang dibeli bapak tua aneh itu?" Raras hanya mengangguk. Ia mulai membentangkan kain satu persatu. Setiap lembar dihamparkan dengan hati-hati, seperti menata persembahan. Tak lama, pembeli pertama datang. Seorang perempuan muda berhijab yang biasanya hanya lewat. Kali ini ia berhenti. Matanya langsung terpaku pada selembar batik biru tua bermotif kawung. "Bu, ini batik buatan sendiri." "Iya, Mbak," jawab Raras tenang. Perempuan itu mendekat, mencium kainnya, lalu berkata, "Ini wangi banget, ada aroma. Entah kenapa bikin adem." Ia langsung mengeluarkan dompet dan membeli satu, tanpa menawar. Setelah itu seperti banjir yang membuka aliran, pembeli berdatangan. Ada yang beli 2, ada yang minta dibungkus cepat, bahkan ada yang berebut satu motif. Raras hanya melayani dalam diam, cepat, tanpa banyak bicara. Dalam waktu 1 jam, batiknya ludes. Bu Rukmi melongo, Bu Saeni terdiam. "Baru kali ini lapak kamu rame begini," bisik Rukmi. "Kamu pakai doa apa sih?" "Doanya sama," jawab Raras pelan. "Cuman hatiku yang beda." Selama perjalanan pulang, kantong plastiknya kosong, tapi isi dompetnya penuh. Sepanjang jalan, warga yang melihatnya menyapa dengan ramah. Anak-anak kecil yang dulu suka mengejek Lintang, kini menunduk. Saat berpapasan, dunia tiba-tiba berubah, tapi langit tetap mendung, seolah menahan sesuatu yang belum turun. Di rumah, Raras menghitung hasil jualannya. Cukup untuk membeli beras 1 karung, bayar utang warung,
dan sisanya untuk belikan sepatu baru untuk Lintang. Ia memasak sore itu dengan hati lebih ringan. Saat Lintang pulang sekolah, matanya langsung berbinar melihat dapur penuh makanan. "Mak, beli ayam?" Tanyanya tak percaya. "Beli. Kamu makan yang banyak." Lintang tersenyum lebar, tapi matanya memperhatikan wajah ibunya yang tampak lebih dingin. Bukan karena tidak bahagia, tapi seolah bukan ibu yang sama. Ada sesuatu di balik sorot matanya. "Pak." Mulyono mulai jarang bicara. Tubuhnya makin kurus. Setiap malam ia merintih mengatakan tubuhnya berat dan sering berteriak dalam tidur. "Siapa perempuan di langit-langit itu? Dia duduk di atas kepalaku." Teriaknya suatu malam membuat Lintang terbangun. Raras hanya datang menyelimuti tubuh suaminya dan membisikkan, "Sudah, diam, jangan lawan." Lintang menggigil di kamarnya sendiri. Ia mendengar bisikan-bisikan ibunya setiap malam. Kadang ibunya berbicara sendiri di dapur. Kadang terdengar tertawa pelan, seperti sedang bicara dengan teman lama. "Mbak Rati nanya kenapa aku nggak pernah main ke rumahnya lagi," kata Lintang suatu sore. "Jangan main kemana-mana dulu, bantu Mak di rumah aja," jawab Raras tanpa menoleh. "Mak kayaknya makin sering ngomong sendiri." "Aku dengar dari kamar." Raras hanya menatap anaknya sekilas. "Makmu nggak gila, makmu sedang dagang. Tapi dagangnya bukan cuma di pasar." Lintang tak paham maksudnya, tapi ia merasa perlu diam. 2 minggu berlalu. Dagangan Raras selalu habis. Ia bahkan ditawari untuk pindah ke posisi depan pasar, dekat dengan pintu utama. Ia menerima. Saini makin sering mengumpat di belakang, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Burukmi mulai berubah sikap, mendekati Raras dengan basa-basi murahan. "Bu Raras, ini saya bawain gorengan. Capek ya, ngeladenin banyak pembeli," katanya suatu pagi. Raras menerimanya, tapi tidak memakan. "Saya nggak lapar," ucapnya datar. Rukmi duduk di sebelahnya, berbisik. "Kamu dapat petunjuk dari mana? Atau ada yang ngasih jalan?" "Yang ngasih jalan itu laut. Yang ngasih batik hidup itu ombak." "Loh, maksudnya?" Raras menoleh. Matanya tajam. "Kalau kamu pengen tahu, jangan tanya. Pergi aja sendiri." Bu Rukmi langsung diam. Mulutnya seperti membatu. Ia berdiri, lalu pergi. Tanpa pamit, di rumah, barang-barang mulai berubah. Kulkas baru datang. Televisi besar menempel di dinding. Motor diparkir di samping dapur. Tapi suasana rumah justru lebih sepi. Tak ada suara tawa. Tak ada cerita. Hanya suara radio yang diputar pelan, kadang diselingi suara Pak Mulyono meracau tak jelas. Lintang semakin pendiam. Ia mulai menghindari ibunya. Sering mengunci pintu kamar dan menangis sendiri. Suatu hari, ia mencoba membuka lemari kain ibunya. Di dalamnya, ia menemukan selembar batik baru dengan motif asing. Ada bentuk wajah samar di tengahnya seperti sedang menangis. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu. Tapi tiba-tiba suara ibunya terdengar di belakang. "Jangan sentuh yang itu." Lintang terperanjat. "Mak, ini batik baru?" "Bukan, itu batik yang belum dipakai." "Dipakai buat apa?" Raras menatap anaknya. Lalu berkata lirih, "Buat membayar yang sudah diambil." Lintang mundur pelan. Ia tak mengerti. Tapi dadanya terasa berat. Malam itu, Raras duduk sendiri di ruang tamu. Lampu dimatikan. Hanya cahaya dari televisi yang menyala redup. Ia menatap ke arah luar jendela. Di kejauhan, meskipun tak terlihat, ia tahu arah laut. Ia bisa mendengar ombaknya, meski rumah mereka terlalu jauh dari pantai. Di dalam batinnya, suara itu masih sama. "Kau sudah kupilih, tapi cinta itu bukan untuk dibagi." Ia menutup matanya, tersenyum tipis. Tapi bukan senyum lega, melainkan senyum seseorang yang tahu ia tak bisa mundur. Esok hari, batiknya harus laku lagi. Harus. Karena jika tidak, gantinya akan datang dari tempat lain. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Lintang bangun lebih pagi karena mimpi buruk membuatnya terjaga. Ia bermimpi sedang mandi, tapi di cermin, bayangan yang terlihat bukan dirinya. Perempuan berkebaya hijau menatapnya sambil tersenyum. Senyuman lebar yang tidak punya emosi, dingin. Tanpa suara,
Ia keluar kamar dan langsung menuju kamar mandi. Lampu dimatikan, tapi ia tahu ada sesuatu di dalam. Pelan-pelan ia buka pintu. Udara di dalamnya lembab dan dingin. Ia menyalakan lampu, menatap cermin kecil di atas wastafel. Tidak ada apa-apa. Tapi begitu ia menyiram wajah dan menengadah, wajah itu muncul lagi. Perempuan itu hanya berdiri di belakangnya, tidak bergerak. Rambut panjang menutupi sebagian wajah, tapi kebaya hijaunya tampak basah. Lintang langsung menjerit. Ia lari keluar dan terduduk di lantai ruang tengah. Raras berlari dari dapur. "Kamu kenapa?" Ada perempuan di cermin. Rambutnya panjang, bajunya hijau. Dia berdiri di belakangku, Ma. Raras memeluknya cepat, tapi matanya tidak panik. Ia hanya diam menatap kamar mandi sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu capek. Mungkin cuma bayanganmu sendiri." "Itu bukan bayanganku." Lintang memaksa. "Mak, jangan bohongin aku. Rumah ini aneh sekarang. Mak juga berubah." Raras tidak menjawab. Ia hanya memeluk Lintang lebih erat. Tapi pelukan itu dingin. Tidak seperti pelukan ibu biasanya. Seolah ada batas tipis antara kasih sayang dan jarak yang tak bisa dijelaskan. Siangnya, Ratih datang ke rumah. Teman dekat Lintang itu membawa buku pelajaran. Tapi begitu masuk ke ruang tamu, ia langsung mengerutkan dahi. "Rumahmu kok dingin banget, Tang?" Lintang hanya mengangguk. "Mak bilang biasa, tapi aku ngerasa ada yang ngawasin." "Dari dapur?" tanya Ratih sambil melirik sudut gelap rumah itu. "Kadang dari kamar mandi, kadang dari lemari batik." Ratih bergidik. "Serius, Tang? Aku barusan ngelewatin ruang tengah. Rasanya kayak ada yang duduk di kursi itu, tapi kursinya kosong." Lintang diam. Ia menggenggam tangan Ratih pelan. "Aku takut." Suara batuk terdengar dari kamar. Pak Mulyono mulai terdengar lagi napasnya berat. Semalam ia kembali berteriak dalam tidur. Kali ini lebih parah. Ia menggeliat seolah dicekik sesuatu, dan matanya melotot seperti melihat sosok tak kasat mata yang terus mendekat. Raras masuk ke kamar membawa air putih dan kain basah. "Pak, bangun. Minum dulu." Pak Mulyono membuka matanya sebentar. "Dia duduk di atas aku lagi. Malam ini, dia bilang mau ambil anak kita." Raras menatapnya tajam. "Kamu jangan asal ngomong. Aku lihat sendiri. Bajunya hijau." Dia senyum. "Dia bilang kamu sudah nggak cinta sama aku. Dia gantinya." Lintang yang mendengar dari luar kamar langsung pucat. Ia mundur pelan, menarik Ratih untuk ikut ke kamarnya. Mereka berdua bersembunyi seperti anak kecil yang baru saja mendengar cerita hantu. Tapi kali ini nyata. Malam itu, hujan turun pelan. Suara tikus di atap terdengar jelas. Udara lebih dingin dari biasanya. Raras duduk sendiri di dapur. Di hadapannya selembar batik sedang ia tenun perlahan. Tangannya bergerak pelan, tapi mata dan bibirnya seperti berkomat kamit. Lintang mengintip dari balik pintu kamar. Ia melihat ibunya sedang berbicara sendiri, tapi tidak dengan suara keras. Seperti sedang menjawab suara lain. Lintang memeluk lutut. Ratih sudah pulang. Ia sendirian. Suara batin dalam dirinya mulai menjerit pelan, "Itu bukan ibu. Itu bukan ibu." Pagi harinya tubuh Pak Mulyono ditemukan kaku di tempat tidur. Matanya terbuka lebar, tangan terkepal, lidah menjulur sedikit. Raras yang pertama kali melihatnya hanya diam. Ia menutup tubuh suaminya dengan kain putih, lalu berdiri. Lintang berlari ke kamar memeluk ayahnya. "Pak, bangun, Pak, jangan tinggalin aku." "Sudah, Tang," kata Raras tenang. "Ayahmu udah nggak sakit lagi. Dia tenang sekarang." "Mak, kita panggil orang. Tolongin. Ini belum terlambat." Sudah terlambat. Pemakaman dilakukan siang itu. Hujan gerimis mengiringi. Warga ikut datang. Beberapa berbisik-bisik saat melihat wajah Pak Mulyono yang dikabarkan meninggal dengan ekspresi aneh. Matanya tak bisa ditutup sempurna, dan jenazahnya terasa dingin, meski baru meninggal beberapa jam. Katanya matanya ngelotot. "Kayak ketemu sesuatu yang menakutkan sebelum mati," kata Burukmi lirih ke tetangganya. "Jangan-jangan karena pesugihan," bisik yang lain. Burukmi menatap ke arah Raras yang berdiri tanpa tangis, hanya tatapan kosong.
Aku pernah bilang ke dia, jangan mainan laut, jangan mainan pesugihan. Tapi dia makin sering ke pantai sekarang. Lihat aja tuh, malam-malam bawa bungkusan, pergi sendiri, gak pernah ngajak anaknya. Setelah tahlil selesai, warga bubar. Di rumah, Lintang duduk, diem, tak mau makan, tak mau bicara. Ia hanya memandangi jendela. Raras duduk di sampingnya. Mak, Lintang akhirnya bersuara. Mak beneran bikin ayah mati? Raras tidak menjawab. Mak jual sesuatu, buat dapat yang sekarang? Raras masih diam. Mak berubah. Dulu mak sayang aku, sekarang mak sayang batik itu lebih dari siapapun. Raras menoleh, tatapannya dingin. Kamu harus tahu, ini bukan rezeki, ini ganti cinta. Lintang berdiri. Kalau gitu, aku gak mau mak cinta aku. Raras bangkit juga, menarik lengan anaknya. Jangan pernah ngomong gitu. Lintang mendorong tangan ibunya. Aku bukan kain, mak. Aku bukan barang yang bisa ditukar. Tanpa sadar, tangan Raras menampar pipi anaknya. Suara tamparan memecah keheningan ruang tengah. Lintang terdiam. Tangannya memegang pipinya yang memerah. Air mata menetes. Cepat, itu pertama kalinya ibunya menampar. Dan Lintang tahu ibunya yang dulu sudah tidak ada lagi. Sejak hari itu Lintang lebih banyak mengurung diri di kamar. Ia hanya keluar jika lapar, itu pun sebentar. Raras tidak meminta maaf. Ia bertingkah seperti biasa, menyiapkan dagangan, memeriksa alat tenun. Dan setiap malam Jumat, ia tetap ke pantai, membawa bungkusan dalam kain hitam, lalu kembali menjelang subuh dengan mata sembab tapi wajah tanpa dosa. Di pasar lapaknya makin ramai. Bahkan pembeli dari luar kota datang hanya untuk mencari batik yang wanginya bisa bikin tenang. Begitu mereka bilang. Burukmi tak lagi berani berbicara banyak. Tapi diam-diam, ia bercerita ke pedagang lain. Dari cerita itulah kabar keberhasilan Rara sampai ke telinga Saeni. Kalau dia bisa, aku juga bisa, kata Saeni suatu siang, berdiri di depan warung kecil milik suaminya. Paling-paling dia cuma pakai doa dukun, aku juga bisa ke sana. Malamnya, Saeni benar-benar mendatangi Mbok Sarti. Ia mengetuk pintu rumah kayu tua itu dengan penuh keyakinan. Saya pengin kaya Mbok, seperti Bu Raras. Saya tahu dia ke sini. Mbok Sarti hanya menatapnya lama. Kamu kuat? Lebih dari dia. Kalau gagal kamu bisa hilang. Saeni tertawa kecil. Saya sudah nggak takut apapun. Hidup saya juga nggak ada artinya. Mbok Sarti memberikan syarat. Sesajen, kain bekas keringat, rambut sendiri. Dan satu hal tambahan. Jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Saeni mengangguk cepat. Tapi dalam hati, ia tak percaya sepenuhnya. Ia hanya ingin cepat kaya. 2 hari kemudian Saeni tidak kembali ke rumah. Suaminya melapor ke warga. Mereka mencari ke pinggir pantai, ke pasar, ke rumah saudara. Tapi tak ada jejak. Baru di hari ketiga, seseorang menemukannya di belakang kios kosong di pasar. Duduk bersila, telanjang, menggigit sobekan batiknya sendiri sambil tertawa. Warga menjerit. Saeni dibawa ke puskesmas. Dokter bilang ia mengalami tekanan psikis berat. Tapi mulutnya terus berkata, aku lihat dia. Bajunya hijau. Bajunya hijau. Bajunya hijau. Kabar itu menyebar cepat. Tapi Raras tak menanggapi. Ia tetap berjualan, menenun, dan memandangi laut setiap malam. Dagangannya makin dicari. Bahkan ada pembeli dari Semarang datang membawa pesanan lusinan. Di rumah, suasana makin gelap. Lintang mulai memperhatikan perubahan ibunya lebih dalam. Ia mencium bau amis dari kamar Raras. Bau seperti darah. Ia tahu betul, karena sering melihat ayahnya terluka dulu. Tapi ibunya tidak pernah luka. Tidak ada luka, tapi bau itu ada. Suatu malam, saat ibunya tertidur karena kelelahan, Lintang diam-diam masuk ke kamar. Cahaya lampu redup. Di pojok ruangan, ada alat tenun berdiri diam. Di atasnya selembar kain masih setengah dikerjakan. Tapi warnanya aneh. Merah gelap seperti kain basah. Lintang mendekat. Ia menyentuhnya pelan, lalu menarik tangannya cepat. Jemarinya berlumur noda merah. Ia mencium.
bau darah. Di bawah alat tenun ia melihat bungkusan kecil dibalut daun pisang. Ia buka sedikit. Daging mentah, masih segar. Ia hampir muntah. Suara langkah di belakang membuatnya kaku. "Kamu ngapain?" Raras berdiri di pintu. Wajahnya tidak marah tapi juga tidak ramah. Seperti patung. "Mak, ini apa?" Suara Lintang gemetar. "Kalau kamu tahu, kamu harus siap ikut." "Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau kaya dari darah, Mak." Raras mendekat. "Lintang, semua ini buat kamu. Kalau buat aku, kenapa harus ada darah? Kenapa harus ada daging? Kayak begini? Kenapa Mak jadi orang lain?" Raras diam lama, lalu berkata pelan, "Ini bukan darah orang. Ini cuma syarat. Supaya batik ini hidup. Supaya kain kita dicari. Supaya hidup kita nggak diinjak terus. Aku nggak mau ikut-ikutan. Aku mau pergi dari rumah ini. Aku mau tinggal sama Bu Rukmi." Raras mengangkat tangan tapi tak jadi menampar. "Kalau kamu pergi, kamu gak akan selamat. Mereka akan ikut kamu, karena kamu darahku." Lintang mundur. Ia menangis. "Aku gak peduli. Aku gak mau jadi bagian dari semua ini." Setelah malam itu, Lintang tak pernah lagi bicara banyak. Ia diam tapi matanya selalu awas. Ia menolak ikut ibunya ke pasar. Ia menolak makan masakan ibunya. Ia mulai mencatat hal-hal aneh yang terjadi, seperti suara air di kamar mandi yang menyala sendiri, seperti bayangan perempuan di dapur, seperti suara orang menjerit di lemari batik. Ia merasa diawasi, bahkan saat tidur, bahkan saat di sekolah. Di cermin toilet, ia sering melihat sosok kebaya hijau berdiri di belakangnya. Tapi ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Lintang mulai menulis surat. Isinya satu kalimat. "Kalau aku hilang, cari ke pantai." Mak bukan mak lagi. Ia simpan surat itu di buku catatan, lalu taruh di bawah kasur. Karena ia tahu, cepat atau lambat, ia akan dipaksa ikut. Malam itu, hujan turun rintik. Di luar, suara kodok bersahut-sahutan, tapi di dalam rumah hanya terdengar suara tenun yang pelan, berulang, seperti bisikan tak selesai. Raras duduk di ruang tengah, menenun satu kain berwarna coklat gelap dengan motif seperti pusaran air. Bibirnya menyenandungkan lagu Jawa lama. Nadanya pelan, liriknya kabur, seperti lagu yang sudah lama hilang tapi tiba-tiba muncul kembali dalam ingatan. Lintang berbaring di kamarnya. Tubuhnya lelah, pikirannya kusut. Ia tahu ibunya akan mencoba lagi. Selalu begitu. Seminggu terakhir, ibunya semakin sering memintanya ke pantai. "Hanya sekali saja, Tang. Biar semua selesai. Biar nggak ada lagi yang ganggu kamu," bujuk Raras 2 malam lalu. "Nggak mau," jawab Lintang tegas. "Mak yang bikin semua jadi begini. Aku nggak mau ikutan. Ini buat kamu juga, Tang. Aku nggak pernah minta kamu korbanin apapun. Cuma temenin Mak, duduk di pasir. Itu aja." Enggak. Waktu itu Raras tak marah. Ia hanya diam. Tapi diamnya justru membuat udara di rumah jadi lebih pengap. Lintang menutup pintu kamar, mengunci dari dalam, dan sejak malam itu tak pernah buka kecuali untuk buang air dan mengambil makan seadanya. Malam ini, ia berniat tidur lebih awal, tapi mata tak bisa terpejam. Udara kamar dingin sekali. Ia menarik selimut sampai ke leher. Lalu tiba-tiba, dari pojok ruangan, ia mendengar suara. "Lintang, ikut." Suaranya pelan, seperti suara ibunya, tapi lebih halus, lebih menggoda. "Lintang, ikut, sebentar aja." Lintang membuka mata. Ruangan gelap. Tidak ada siapa-siapa, tapi tubuhnya perlahan bergerak sendiri. Kakinya turun dari tempat tidur, tangan meraih gagang pintu. Jantungnya berdetak cepat, tapi tubuhnya tak bisa melawan. Ia membuka pintu perlahan. Di luar, rumah sunyi. Tidak ada suara alat tenun. Tidak ada suara ibunya. Kakinya melangkah sendiri, melewati ruang tamu, melewati dapur, keluar rumah. Jalan setapak di depan rumah sepi, tapi langkahnya terus maju. "Lintang, sebentar saja, biar semuanya selesai."
Suara itu seperti benang halus yang menuntunnya. Udara malam dingin, embun, menempel di daun pisang di tepi jalan. Kakinya menyentuh tanah yang lembab. Ia tidak pakai sandal, tidak pakai jaket, tapi tidak merasa kedinginan. Dari kejauhan, suara ombak mulai terdengar. Pantai Selamaran. Langkahnya mantap. Tidak ragu, tapi matanya kosong. Mulutnya sedikit terbuka, napasnya pelan, seperti orang mimpi berjalan. Lintang terus melangkah ke arah gelap, ke arah suara laut, ke arah yang dalam hatinya sudah ia takuti sejak lama. Pagi harinya tetangga rumah Raras pertama kali sadar. Mereka heran karena rumah Raras sepi. Biasanya subuh sudah terdengar bunyi panci atau suara pintu dibuka. Tapi pagi itu tidak ada. Tetangga memanggil, tidak ada jawaban. Saat mereka ketuk pintu dan akhirnya masuk, rumah kosong. Lintang tidak di kamar. Tempat tidurnya masih rapi. Pintu depan terbuka sedikit. Hanya ada satu tapak kaki kecil di tanah basah depan rumah. Panik mulai menyebar. Warga memanggil kepala, RT, lalu lapor ke polisi. Bu Rukmi yang datang paling awal langsung menangis histeris. Aku udah bilang dari dulu, dia mainan laut, dia nyari tumbal. Polisi mencari ke pantai. Mereka susuri pasir, semak, dan batu karang. Tidak ada jejak. Tidak ada sisa kain, tidak ada sandal, tidak ada suara. Raras baru muncul pukul 9 pagi. Ia datang ke pasar. Berjualan seperti biasa. Senyum di wajahnya tenang. Ia menata kain batiknya dengan sabar, menyambut pembeli seperti hari-hari kemarin. Bu, Raras, anakmu hilang! Teriak Bu Rukmi mendekat. Raras hanya menoleh pelan. Mungkin dia lagi cari angin. Jangan pura-pura. Semua orang tahu kamu ke pantai tiap malam. Sekarang anakmu nggak ada. Pembeli-pembeli melihat, tapi tak ikut campur. Beberapa bahkan membela Raras. Udahlah Bu, jangan nuduh orang sembarangan. Batik Bu Raras ini loh, jadi sumber rezeki pasar. Kita juga. Iya, betul. Sejak dia di depan sini, pembeli jadi rame. Bu Rukmi menangis. Kalian semua buta. Dia jual anaknya buat kaya. Tapi orang-orang menghindar. Tak ada yang ingin mengusik. Tak ada yang berani menyentuh. Sementara Raras hanya duduk, menjahit lipatan batik yang lepas. Tangannya tenang. Bibirnya tersenyum. Tapi mata itu kosong. Malam harinya, di rumah yang sepi, Raras duduk di depan alat tenun. Di sebelahnya, setumpuk kain baru menunggu untuk diselesaikan. Tapi malam itu ia hanya tenun satu. Warnanya kelam. Motifnya aneh, seperti jalinan rambut dan gelombang yang membentuk lingkaran, lalu pecah ke arah luar. Setiap gerakan tenun terdengar bunyi pelan, seperti nafas panjang dari dalam benang. Raras menyenandungkan lagu Jawa lama. Liriknya kabur. Tapi Lintang pernah dengar. Itu lagu tentang anak hilang di sungai yang tak pernah kembali. Karena air sudah menganggapnya milik sendiri. Tangannya terus bergerak, tidak goyah, tidak lambat. Sesekali ia menoleh ke jendela. Tapi malam itu sunyi. Tak ada angin, tak ada suara. Lintang tidak pulang, dan tak akan pernah. Tapi batik ini akan selesai. Dan malam belum habis. Pagi berikutnya, pasar kembali ramai. Lapak Bu Raras seperti biasa dipenuhi pembeli. Batiknya semakin dicari, bukan hanya karena motif atau warna, tapi karena keanehan yang tak bisa dijelaskan. Beberapa bilang kain itu hangat saat dipakai. Yang lain bilang bisa membuat tidur nyenyak. Sebagian bahkan menyebut batik itu punya jiwa. Di pojok pasar, seorang laki-laki muda berpeci berdiri memperhatikan. Namanya Ustaz Arif. Baru sebulan menetap di kota pesisir ini. Ia mengajar di musala kecil dan sering keliling berdakwah ke kampung-kampung. Hari itu ia diajak warga melihat pasar, sekaligus mengenalkan diri ke pedagang. Tapi sejak masuk gerbang pasar, dadanya sesak. Langkahnya berat. Telinganya seperti mendengar debur ombak, padahal laut jauh dari situ. Ia bertanya ke pengantar, "Di sini ada yang aneh." Warga yang menuntunnya, Pak Naryo, hanya mengangguk. "Ada satu lapak, Ustaz. Batiknya laris terus. Tapi anaknya hilang. Suaminya mati aneh. Ada yang bilang,
Ibunya pesugihan. Ustaz Arif menoleh tajam. Mana orangnya? Pak Naryo menunjuk ke lapak depan. Itu, Bu Raras. Ustaz Arif melihat ke arah yang ditunjuk. Perempuan paruh baya duduk di balik tumpukan batik. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Di sekitarnya, pembeli ramai, tapi tak satu pun yang benar-benar menyentuh tubuhnya. Seolah ada jarak gaib yang tak bisa dilewati. Ustaz Arif mendekat perlahan. Tapi semakin dekat, dadanya semakin berat. Jantungnya berdebar tak beraturan. Telinganya benar-benar seperti dimasuki suara ombak. Bukan suara biasa. Ini seperti panggilan. Ia mundur. Nafasnya terengah. Ustaz? Pak Naryo menahan bahunya. Dia bukan orang biasa. Malamnya Ustaz Arif salat di musala. Hatinya tak tenang. Bayangan wajah Bu Raras terus muncul. Bibir perempuan itu seperti bergerak pelan sepanjang hari, seolah sedang menyebut sesuatu dalam hati. Ia tahu, ini bukan urusan dagang biasa. Ia membuka mushaf, membaca ayat-ayat pelindung. Tapi suara ombak tetap muncul. Lebih keras, seperti menggoda, seperti menantang. Malam Jumat itu, ia memutuskan pergi ke pantai. Sendirian. Dengan selembar sajadah, 1 botol air zam-zam, dan tekad untuk menghentikan apapun yang telah Bu Raras lakukan. Langit malam gelap, angin bertiup kencang, tapi ia terus melangkah ke tepi pantai Selamaran. Pasir basah, bau laut menyengat. Di kejauhan, ia melihat sosok perempuan duduk menghadap laut. Diam, tak bergerak. Itu Bu Raras. Ia berjalan pelan. Setiap langkah membuat pasir seperti menolak. Kakinya tenggelam lebih dalam. Tapi ia tidak berhenti. Assalamualaikum, panggil Ustaz Arif. Bu Raras menoleh pelan. Senyumnya tipis. Waalaikumsalam Ustaz. Saya ingin bicara. Silakan. Laut mendengarkan. Ustaz Arif menggelar sajadah. Berdiri menghadap laut. Saya tahu apa yang ibu lakukan. Saya tahu ibu meminta sesuatu dari tempat ini. Tapi itu bukan rezeki. Itu bukan jalan Allah. Raras menunduk. Saya tidak minta rezeki. Saya minta hidup. Dengan cara menukar nyawa. Raras tidak menjawab. Ustaz Arif menengadah. Menutup mata. Lalu mengangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ia azan. Suaranya keras. Tapi angin datang tiba-tiba. Menerjang suara itu. Laut mulai bergemuruh. Ombak mengganas. Hembusannya seperti menampar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Belum selesai kalimatnya, ombak besar muncul setinggi pohon kelapa, menggulung, menghempas, menelan tubuh Ustaz Arif dalam sekali hantam. Air asin masuk ke tenggorokannya. Tubuhnya terlempar. Tapi sebelum benar-benar tenggelam, ia merasa ditarik oleh tangan. Tangan perempuan. Ia sempat melihat mata itu. Mata yang ia lihat tadi siang. Tapi kini lebih besar. Lebih gelap. Dan lebih dalam. Setelah itu gelap. Keesokan harinya warga menemukan tubuh Ustaz Arif tergeletak di tepi pantai. Basah. Dingin. Tapi masih hidup. Ia terbatuk pelan. Tapi saat diminta bicara, lidahnya tak bisa bergerak. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Dia bisu? Tanya warga. Dokter bilang tidak ada luka fisik, tidak ada trauma kepala. Tapi lidahnya seolah terkunci, tak bisa berkata-kata. Bu Rukmi mendengar kabar itu. Ia hanya menatap ke tanah, lalu berkata, "Sudah kubilang, jangan ganggu dia. Laut itu bukan tempat manusia." Sejak kejadian itu, warga makin takut. Mereka tidak berani lagi mendekati Raras, tapi juga tidak berani melawannya. Dagangannya makin laku, bahkan ada pembeli dari Jakarta datang khusus untuk memesannya. Kain-kain itu kini dianggap istimewa, mistis, bertuah. Tapi pasar tidak lagi sama, lapak-lapak lain sepi. Ibu-ibu penjual, daster mulai mengeluh. Pembeli tak lagi mampir. Semua hanya datang untuk satu hal, batik Bu Raras. Di rumah, Raras duduk di depan alat tenun. Malam itu, ia tidak menyenandungkan lagu,
Tapi setiap gerakannya diiringi suara pelan dari balik dinding. Suara lintang? Mungkin, tapi tidak menangis. Suaranya seperti menyanyi. Ustaz Arif masih tak bisa bicara. Warga masih berbisik. 3 tahun telah berlalu sejak malam terakhir ombak menelan doa dan suara. Sejak itu, Raras tetap tinggal di rumah yang makin besar dan makin kosong. Warna dindingnya diganti, lantainya keramik baru, jendelanya diperlebar. Tapi tak pernah terdengar bunyi sendok atau piring dari dalam. Tak pernah ada tawa, tak ada suara radio. Hanya angin yang kadang mengetuk pelan dari ventilasi dan bau melati yang keluar tanpa sebab setiap malam Jumat Kliwon. Warga hanya berani menatap rumah itu dari jauh. Beberapa berkata Raras sudah tidak makan, hanya minum air laut yang dibawanya dalam kendi kecil. Yang lain percaya ia tidak tidur, hanya duduk di ruang tengah menenun. Dan setiap malam Jumat Kliwon, pasti ada yang melihatnya berjalan sendiri ke arah pantai, mengenakan jarik coklat dan kebaya putih, membawa gulungan kain yang belum jadi, dan pulang menjelang subuh, basah, tapi tetap utuh. Lapaknya di pasar kini jadi yang paling depan. Luas. Papan namanya diganti dengan huruf timbul, Batik Raras Laut. Pelanggan datang dari luar kota, Jakarta, Bandung, bahkan luar negeri. Tapi Raras tak pernah bicara banyak, tak pernah tawar-menawar, tak pernah menyentuh uang. Semua urusan dibantu oleh 2 orang karyawan yang hanya tahu satu hal. Jangan tanya apapun. Dan jangan pernah buka bungkusan yang datang malam hari. Suatu pagi, Ratih, teman lama Lintang, kembali ke kota itu. Ia sudah kuliah di Semarang dan mendengar kabar ibunya meninggal. Sepulang dari pemakaman, ia sengaja mampir ke pasar. Berdiri agak jauh dari lapak batik yang dulu hanya berisi 2 lembar kain tak laku. "Itu Bu Raras?" tanyanya ke salah satu pedagang tua. Pedagang itu hanya mengangguk cepat. "Masih, tapi sekarang bukan Bu Raras yang dulu." Ratih menatap dari jauh. Wajah Raras masih sama, tapi kulitnya lebih pucat, rambutnya lebih panjang, dan matanya seperti tak pernah melihat siapa-siapa. Ia berdiri di balik rak kain diam. Bahkan saat pembeli berbicara yang menjawab adalah karyawan, Ratih mencoba mendekat. "Bu Raras," sapa Ratih pelan. "Saya Ratih." Temannya Lintang. Raras menoleh. Lama. Matanya menatap lurus. Lalu pelan, bibirnya bergerak. "Lintang, masih dingin ya?" Hanya itu. Kemudian ia kembali menatap ke kain. Tidak mengajak bicara lagi. Ratih mundur. Hatinya ngilu. Ia tahu, orang yang duduk di balik kain itu bukan lagi perempuan yang dulu mengantar Lintang ke sekolah sambil membawa bekal singkong. Ia sudah menjadi sesuatu yang lain. Separuh tubuhnya mungkin masih di sini, tapi yang lain sudah ikut laut. Malam. Jumat Kliwon terakhir. Angin dari utara bertiup lebih kencang. Di langit, bulan pucat menggantung. Raras duduk di depan alat tenunnya yang lama. Bukan yang baru, bukan yang modern. Ia duduk bersila, menatap sehelai kain putih panjang yang belum disentuh. Di sebelahnya, ada kendi kecil berisi air laut dan tumpukan bunga melati. Tangannya mulai bergerak, tidak cepat, tapi tegas. Setiap lilitan benang dijalin pelan. Polanya tidak biasa, tidak simetris, tidak indah, tapi seperti menggambar sesuatu. Wajah, rambut, ombak, dan tangan kecil yang tenggelam. Ia menenun semalaman, tak minum, tak bicara, tak menangis. Saat azan subuh belum terdengar, ia gulung kain itu. Masih panas, masih basah oleh keringat dingin. Ia masukkan ke dalam kantong kain hitam, lalu berdiri. Pelan-pelan melangkah keluar rumah. Tak pakai alas kaki, tak bawa apa-apa, kecuali kain dan korek kayu. Ia berjalan melewati jalan desa yang sunyi. Tak ada suara ayam, tak ada lampu rumah menyala. Hanya cahaya bulan dan suara sepatu daun yang berjatuhan sendiri dari pohonnya. Sesampainya di pantai, ia berdiri sebentar, menatap laut. Ombaknya tenang. Tapi Raras tahu di balik tenang itu ada gerakan besar yang menunggu. Ia membentangkan kainnya di pasir, lalu menyalakan korek. Api menyala pelan, membakar ujung kain.
Asap naik, baunya bukan bau kain, tapi bau rambut dan bunga dan keringat anak-anak. Api membesar, makan seluruh kain, membakar motif, melenyapkan warna, dan saat api padam, Raras melangkah pelan ke arah ombak, tidak berlari, tidak panik, hanya melangkah. Langkah ketiga, air menyentuh lutut. Langkah kelima, air sampai pinggang. Langkah ketujuh, tubuhnya lenyap di balik laut. Esok paginya, warga menemukan bekas bakaran di pasir. Arang masih hangat. Di tengahnya sehelai kain basah tergulung. Warnanya putih, tanpa motif. Tapi ada satu kalimat kecil ditulis di ujungnya, seperti tercetak dengan darah. Cinta yang ditukar tak pernah kembali. Dan di hari itu, tak ada satu pun batik baru yang keluar dari lapak batik Raras laut. Tapi dari laut, ombaknya jadi lebih hening, lebih dalam, seolah sedang menunggu penenun berikutnya. Cerita pun berakhir. Semoga kalian suka dan bisa ambil pelajaran dari setiap kisah yang ada. Kalau kalian punya cerita horor pribadi atau kejadian mistis di sekitar kalian, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa kami angkat jadi video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.